Hai everyone, kembali lagi dalam YouTube channel saya. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah berkenan untuk menonton, like, komen, bahkan subscribe YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini sebagai video pembelajaran saya yang terakhir. Jadi dalam video ini tentunya berisikan bagaimana rangkuman dan kesimpulan dari semua dimensi-dimensi yang telah saya bahas pada video-video sebelumnya. Jadi sebelumnya kembali saya ingatkan bahwa channel saya ini merupakan channel yang berisi konten-konten edukasi di mana berkaitan dengan salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yakni mata kuliah Administrasi Gereja Baru yang dulunya dikenal dengan nama mata kuliah Organisasi dan Manajemen. Mata kuliah ini diajarkan oleh dosen saya, yakni Pak Pendeta Dr. BL Padatu, MPA, MTH, MAK. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkumkan semua pembahasan seputaran dengan 6 cangkupan dimensi di dalam administrasi gereja baru ini. Jadi mari untuk kita simak secara bersama-sama, dan kiranya apa yang saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian ini dapat untuk menambah wawasan dari saudara-saudari. Jadi sebagaimana yang telah saya bahas pada video pertama saya, yakni bahwa di dalam administrasi gereja baru ini ialah sebuah proses penata layanan gereja yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi memiliki cangkupan yang lebih luas, yang di dalamnya terdapat 6 dimensi pendukung. Jadi 6 dimensi pendukung inilah yang kemudian menjadi landasan, menjadi penuntun dalam proses penata layanan jemaat, sehingga pemimpin gereja, baik itu pendeta maupun semua oknum yang terlibat di dalamnya, entah itu presbiter maupun jemaat, bisa untuk menjalankan sebuah penata layanan yang efektif dan efisien. Jadi 6 cakupan dimensi itu ialah yang pertama ialah dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin, lalu dimensi kebijakan gereja, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, dimensi budaya organisasi, dimensi ekologi administrasi gereja, dan yang terakhir itu ialah mengenai dimensi evaluasi kinerja gereja. Jadi akan saya berikan kesimpulan secara per poin, dimulai dari yang pertama itu ialah dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Jadi penekanan pada dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin itu ialah bahwa sejatinya Alkitab itu ialah kita percaya dan kita yakini, terutama sebagai umat Kristen, itu ialah dasar hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam Alkitab itu berisi akan firman Tuhan yang kemudian bisa untuk menjadi penuntun bagi kita, pedoman bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan di dalam penata layanan gereja di masa kini, Alkitab menjadi fondasi yang penting, apalagi di masa sekarang ini tantangan di dalam gereja maupun di luar gereja silih berganti akan selalu ada. Oleh karena itu dibutuhkan dasar yang kuat yang bisa untuk menopang, bisa untuk menuntun jalannya penata layanan di dalam gereja. Selanjutnya dengan kehadiran teologi. Teologi membuka wawasan berpikir dari jemaat, presbiter maupun seorang pemimpin gereja, yakni pendeta, sehingga bisa untuk memahami bahwa sejatinya teologi itu tidak hanya berbicara soal ilmu tentang Tuhan, bagaimana untuk mengenal Tuhan, tetapi di dalam teologi itu kita bisa untuk membangun iman kita secara baik, spiritualitas kita secara baik. Dan selanjutnya dengan adanya doktrin-doktrin yang berkembang di dalam gereja, tentu silih berganti akan ada terus. Ada doktrin yang kemudian harus perlu untuk kita kaji lebih, harus perlu untuk kita kritisi. Tetapi pada dasarnya doktrin-doktrin itu ialah buah pemikiran dari orang-orang yang ada di dalam gereja. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen
dituntut untuk ketika sebuah ajaran, sebuah doktrin ada di tengah-tengah gereja, tugas kita ialah tidak langsung untuk menerima, tetapi mari kita mencoba untuk mengkritisi itu dan mencoba untuk memahami itu sesuai dengan apa yang telah menjadi dasar percaya kita, yakni mari kita mengaitkan itu lagi dengan Alkitab dan teologi. Nah, pada dimensi ini ialah pedoman dimensi awal yang tentunya akan membantu di dalam pemahaman kita mengenai penata layanan gereja. Sejatinya bahwa di dalam penata layanan gereja ini selalu saja ada masalah-masalah yang ditimbulkan baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, bagaimana kemudian gereja harus bertindak menyikapi akan semua permasalahan itu? Apakah gereja harus tinggal diam ataukah gereja harus melakukan tindakan-tindakan untuk mencari solusi, mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada? Disinilah gereja harus perlu untuk bertindak. Gereja harus betul-betul paham apa yang menjadi permasalahan di dalam gereja, terutama yang dialami oleh jemaat. Gereja harus bisa untuk membuka diri juga terhadap lingkungan sekitar, sehingga adanya relasi yang dibangun secara baik. Nah, selanjutnya kita beralih kepada dimensi yang kedua, yakni dimensi kebijakan gereja. Jadi dimensi kebijakan gereja ini ialah yang dibahas mengenai kebijakan gereja itu sendiri. Jadi kebijakan itu kan ialah hal-hal yang lahir berkembang di dalam gereja akibat dari bagaimana gereja itu membangun relasi dengan keadaan di sekitar maupun dengan keadaan jemaat. Nah, kebijakan gereja ini tentu membantu gereja untuk bisa memahami terlebih dahulu, untuk bisa menyikapi terlebih dahulu apa yang terjadi di dalam gereja. Lalu kebijakan gereja itulah yang menjadi solusi akan apa yang terjadi. Dalam penyelenggara administrasi gereja baru di masa kini, kebijakan sendiri itu diistilahkan, didefinisikan itu sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan atau suatu organisasi. Nah, poin penekanan pada dimensi kebijakan gereja ini ialah di dalam pelaksanaan suatu kebijakan gereja ialah kita perlu paham bahwa kebijakan gereja itu lahir dari sebuah kesepakatan bersama yang didasarkan pada Alkitab sebagai dasar hidup orang Kristen melalui pemahaman yang baik dalam teologi dan doktrin-doktrin yang berkembang. Dengan dasar yang bersumber dari Alkitab, teologi, dan doktrin, tentunya penyelenggaraan administrasi gereja baru itu sudah pasti akan memiliki fondasi yang kuat yang mampu untuk menetapkan suatu kebijakan di dalam gereja yang baik. Kebijakan-kebijakan gereja ini ditetapkan dengan harapan untuk mampu menjadi pemecahan masalah maupun menjawab sebuah kebutuhan jemaat, serta bahwa kebijakan gereja ini harus berpegang pada janji firman-Nya. Nah, saudara-saudari, kebijakan-kebijakan gereja itu ialah aspirasi jemaat atau gereja juga yang akan menghasilkan produk-produk dari ketika sebuah kebijakan itu ada. Jadi produk-produk itu ialah tidak lain dan tidak bukan teologi, regulasi, program kerja maupun diskresi ya. Jadi teologi itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan dan cara kita untuk membangun relasi yang baik, spiritualitas yang baik dengan Tuhan. Lalu regulasi itu berkaitan dengan aturan di dalam gereja, sama halnya dengan diskresi, tetapi diskresi memiliki cakupan yang lebih sempit. Selanjutnya ialah pada program kerja. Jadi pada program kerja inilah ialah sebagai bukti nyata bahwa gereja mampu untuk menjawab kebutuhan jemaat. Nah, di dalam penyelenggara administrasi gereja baru itu yang menjadi faktor terpenting, posisi sentral ialah seorang pendeta tentunya. Pendeta itu ialah pemimpin di dalam gereja. Dialah yang memimpin, mengarahkan, menuntun jemaat untuk bisa paham
apa yang tengah terjadi di dalam gereja, ataupun bisa memberikan solusi, bisa menunjukkan teladan yang baik. Jadi pendeta itu sebagai seorang role model bagi gereja, bagi jemaat. Nah, saudara-saudari, lalu pada dimensi yang ketiga itu ialah dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Jadi dimensi ini membahas bagaimana membalance antara manajemen dan kepemimpinan. Nah, tentu kan kita terkadang ada benak kita cuman menyadari bahwa untuk memanajemen itu ialah tugas seorang manajer, sedangkan tugas untuk memimpin ialah seorang leader atau seorang pemimpin. Tetapi di dalam dimensi ini dibalance antara manajer dan juga leader. Jadi di dalam gereja perlu untuk adanya seorang pemimpin juga seorang manajer. Jadi dalam diri seorang pendeta itu atau seorang pemimpin ataupun presbiter maupun jemaat itu perlu adanya jiwa untuk kepemimpinan maupun jiwa untuk mampu memanajemen semua sistem yang tengah berlaku di dalam gereja. Kepemimpinan itu kan sudah dijelaskan bahwa kepemimpinan itu diartikan sebagai seseorang yang bergerak lebih awal, seseorang yang menuntun, seseorang yang mempelopori akan sebuah kebijakan, sebuah organisasi ataupun hal apapun. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya ada dalam organisasi, tidak hanya ada dalam pemerintahan, tidak ada hanya dalam sektor swasta, namun kepemimpinan itu ada juga di dalam gereja. Nah, untuk itu perlu untuk kita paham benar bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu sebagaimana sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya di dalam dimensi yang kedua itu bahwa jenis-jenis kepemimpinan itu ada beberapa, yakni bahwa kepemimpinan yang resmi, tidak resmi, ataupun kepemimpinan yang organisatoris, ataupun kepemimpinan yang karismatik, maupun kepemimpinan yang demokratis. Nah, untuk hal itu kita sebagai pemimpin gereja di masa kini kita perlu untuk merefleksikan ada di posisi manakah kita saat ini sebagai pemimpin. Apakah kita menjadi seorang pemimpin yang organisatoris, ataukah kita menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan karisma, tetapi juga di dalam pelaksanaan kepemimpinan kita itu kita menjadi seorang pemimpin yang karismatik. Jadi mari kita memahami secara bersama apa fungsi tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu tugasnya ialah memimpin, tugasnya ialah menuntun, tugasnya ialah mengarahkan akan semua anggota yang dia pimpin, sehingga bisa untuk bekerja sama, bisa untuk saling mendengar, dan mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi suatu organisasi maupun di dalam gereja itu sendiri. Jadi pemimpin itu menjadi seseorang yang sentral di dalam gereja, yang tentunya kontribusinya ataupun apa yang dia lakukan itu akan menjadi hal yang penting untuk bisa diteladani, untuk bisa kita tiru, ya. Jadi di dalam manajemen dan kepemimpinan gereja itu kita memahami bahwa seorang pemimpin yang baik itu dia mampu untuk memanage semua sistem yang ada di dalam gereja. Ketika sebuah permasalahan ada, dia mampu untuk memberikan solusi secara bertahap kepada jemaat maupun kepada presbiter, sehingga dalam menyikapi permasalahan-permasalahan itu tidak langsung secara membabi buta, tetapi bagaimana menyikapi itu secara baik dengan penuh hikmat tentunya. Saudara-saudari, seorang pemimpin itu tentu harus memiliki pengetahuan dan dituntun untuk bisa memiliki yang namanya karisma yang baik sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai seorang pemimpin itu perlu untuk memiliki karunia. Karunia itu tidak didapat dari dia mempelajari ataupun ketika dia berbaur dengan orang lain, tetapi karunia itu didapatkan dari bagaimana dia membangun spiritualitas yang baik dengan Tuhan tentunya. Nah, saudara-saudari, di dalam kepemimpinan itu tentunya khususnya juga kepemimpinan gereja, ya. Di dalam kepemimpinan gereja ini salah satu contoh tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi contoh dari kepemimpinan itu ialah Musa, ya. Kita belajar dari Musa bahwa Musa itu dia
memimpin bangsa Israel itu tidak atas karena dia memiliki darah sebagai seorang pemimpin atau dia punya keturunan pemimpin, keturunan raja, tidak demikian. Tetapi Musa itu diberikan karunia oleh Allah untuk bisa memimpin bangsa Israel. Dari mana dapatnya karunia itu? Ialah dari spiritualitas yang dibangun tentunya oleh Musa itu sendiri. Nah, ketika berbicara mengenai kepemimpinan Kristen sendiri, itu berhubungan dengan Allah. Ketika seorang terlibat dalam pekerjaan Allah, tentu dia juga harus melibatkan Tuhan dalam apa yang dia pimpin itu, saudara-saudari. Lalu kita beralih pada dimensi yang ketiga, berbicara mengenai dimensi budaya organisasi. Di dalam dimensi budaya organisasi itu apa sih yang kita pelajari? Nah, dimensi budaya organisasi sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yakni budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi. Nah, budaya itu diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Lalu organisasi diartikan sebagai sebuah wadah yang mampu untuk merekrut, mampu untuk menampung dan memberdayakan anggota-anggota yang ada dalam suatu kelompok. Saudara-saudari, ketika sebuah organisasi gereja ada, artinya bahwa organisasi gereja itu perlu paham bahwa dia adalah sebuah kumpulan organ atau jemaat yang mampu untuk menghimpun diri dengan maksud mengalami pelaksanaan tugas panggilan atau misi gereja secara terbatas dan khusus atau secara spesifik di dalam gereja. Jadi melalui organisasi gereja itu setiap tugas dan tanggung jawab itu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tentunya. Nah, salah satu ahli tentunya mengungkapkan bahwa budaya organisasi itu ialah sistem atau nilai atau kepercayaan. Hal ini diungkapkan oleh Kaas ya. Kaas mengungkapkan bahwa budaya organisasi itu ialah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama, yang berinteraksi dengan orang-orang suatu perusahaan ataupun struktur organisasi dalam sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma atau perilaku-perilaku yang baik tentunya. Nah, ketika kita meninjau organisasi gereja, perlu untuk kita pahami bahwa gereja itu terkadang memiliki sumber-sumber masalah. Nah, kita memahami terlebih dahulu sumber-sumber masalah itu supaya nantinya ketika permasalahan itu benar-benar ada di dalam gereja, kita mampu untuk menanggapi secara bijak. Jadi hal itu berkaitan dengan pengangkatan jabatan gereja, dalam hal ini pejabat-pejabat gereja yang tidak berdasarkan pada kompetensi karunia. Lalu ada pula bagaimana untuk menyeimbangkan antara otoritas posisi dan otoritas fungsi. Menyeimbangkan antara otoritas posisi dan otoritas fungsi itu bukanlah hal yang gampang, karena bagaimana dipahami bahwa otoritas posisi itu hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang baik demi tujuan yang baik. Jadi kita perlu untuk bisa menyeimbangkan antara otoritas fungsi dan otoritas posisi. Selanjutnya bias pengangkatan jabatan, lalu bias otoritas posisi dan otoritas fungsi, dan yang terakhir itu bias budaya organisasi dan bias untuk memiliki kesadaran sehingga sebuah organisasi itu menjadi organisasi yang bersifat sosial dan juga spiritual. Jadi tidak hanya memberi dampak kepada lingkungan di sekitarnya, tetapi juga memberi dampak bagi jemaat itu sendiri. Nah, hal-hal inilah yang terkadang menjadi permasalahan ya. Jadi jika tidak ditelusuri, jika tidak ditanggapi secara baik, secara hikmat, tentunya kita bisa saja mengambil langkah atau solusi yang salah, yang tentunya dapat berdampak tidak baik pada penata layanan gereja. Kemudian di dalam administrasi gereja baru ada pula dimensi yakni dimensi ekologi administrasi gereja ya. Jadi ekologi ini terkadang kita memahami bahwa ekologi ini ialah sebuah hubungan timbal balik antara suatu organisme dengan organisme lain maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, di dalam administrasi gereja itu ekologi yang dimaksud itu seperti apa? Jadi ekologi yang dimaksud itu ialah berkaitan dengan sirkulasi di dalam gereja ya. Apa yang terjadi di dalam gereja. Tentu
ini berkaitan juga dengan apa yang menjadi perilaku dari seorang pemimpin gereja, dari seorang presbiter ataupun jemaat. Nah, ekologi itu seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa dikaitkan juga dengan yang namanya lingkungan. Jadi ekologi itu di dalam administrasi gereja baru tentunya kita akan memahami lebih jauh bagaimana sirkulasi dari penerapan administrasi gereja baru. Apakah ketika sebuah kebijakan ditetapkan itu bagaimana atau apa yang menjadi respon dari jemaat. Dalam ekologi gereja itu tentu berkembang perspektif yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya gereja bersikap di dalam publik. Disinilah kemudian peran pemimpin gereja yang kembali dibutuhkan. Jadi tidak hanya sebagai yang tertinggi, tetapi gereja atau pemimpin gereja itu harus mampu menunjukkan teladan, sebab pendeta itu ialah seorang role model bagi jemaat. Nah, saudara-saudari, ketika mengaitkan ekologi dengan administrasi gereja baru, kita perlu untuk paham bahwa ada hal-hal atau ada bagian-bagian dari kehidupan, aspek-aspek kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan ekologi administrasi gereja. Yakni salah satunya ialah politik. Terkadang di dalam benak jemaat memahami bahwa politik itu kotor, jadi politik itu tidak boleh dibawa dalam ranah gereja, ataupun gereja itu tidak boleh terlibat dalam hal politik, karena politik itu seperti yang sudah saya sampaikan, politik itu kotor, ya. Nah, disinilah kemudian peran seorang pemimpin gereja. Pemimpin gereja itu perlu untuk meluruskan pandangan yang dimiliki oleh jemaat. Jadi awalnya ketika jemaat berpikir bahwa politik itu kotor, maka pemimpin gereja ataupun presbiter, oknum-oknum yang memiliki jabatan, memiliki peranan di dalam gereja itu perlu menunjukkan bahwa politik itu tidak demikian. Ada sisi baik di dalam politik yang bisa berdampak bagi penata layanan gereja itu sendiri. Jadi baik tidak baiknya politik itu bukan tergantung dari apa yang dampak yang dihasilkan, tetapi itu pemicu awalnya ialah dari seorang politikus, ya. Jadi ketika sebuah politik itu disebut kotor, maka perlu untuk kita memperhatikan, perlu untuk kita menelusuri siapakah yang ada di balik pelaksanaan sebuah kebijakan politik, tentunya yang terkadang berdampak pada penata layanan gereja. Di dalam dimensi ekologi gereja ini tentu memiliki cakupan yang luas yang berkaitan dengan sirkulasi yang berkembang di dalam publik tentunya. Penataan pengelolaan gereja itu dipengaruhi juga oleh beberapa subdimensi, yakni politik, ekonomi, hukum, sosial, ECTS, dan juga budaya. Keenam dimensi inilah yang dipandang paling berpengaruh pada gereja sebab ada di sekeliling gereja. Yang pertama ialah seperti yang sudah saya katakan, gereja dan politik. Gereja membutuhkan politik dan politik itu membutuhkan gereja. Sebab ketika sebuah kebijakan politik dilaksanakan, tentu ada dampak yang bisa dirasakan oleh gereja. Begitu pula sebaliknya gereja. Jadi perlu adanya relasi yang dibangun ataupun perlu dibinanya suatu sistem yang baik antara gereja dan juga politik. Lalu ketika berbicara mengenai gereja dan ekonomi, kita perlu untuk paham bahwa hal ini berkaitan bagaimana sikap gereja menyikapi akan jemaat-jemaat yang kehidupan perekonomiannya rendah. Apakah kemudian gereja hanya tinggal diam ataupun gereja berusaha untuk mencari solusi. Nah, di dalam perkembangan saat ini sudah ada peran gereja. Gereja sudah berusaha untuk menjawab akan kebutuhan jemaatnya, yakni melalui salah satunya itu ialah diakonia. Pemberian diakonia ini salah satu contoh bagaimana gereja memperhatikan jemaat ataupun melalui aksi-aksi sosial yang dilaksanakan oleh jemaat-jemaat gereja ataupun pejabat-pejabat gereja di masa kini.
Lalu kemudian gereja dan budaya. Gereja dan budaya ini juga salah satu hal yang penting ya di dalam ekologi administrasi gereja. Sebab yang dibahas ini ialah bagaimana hubungan antara gereja dan budaya. Gereja yang kemudian menerima unsur-unsur kebudayaan yang berguna dengan kehidupan masyarakat, dan apakah bisa untuk menerima dan bisa untuk menerapkannya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai umat Kristiani tentunya. Kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan pengaruh media sosial itu tak luput dari area di mana gereja itu juga harus berurusan dalam pengambilan peran sebagai garam dan terang dunia. Gereja dituntut untuk bisa sesuai dengan kemajuan zaman, bisa bersesuaian dengan kemajuan zaman. Tapi apakah gereja masih bisa untuk melaksanakan visinya, misinya, yaitu menjadi garam dan terang dunia? Ini tentu hal yang cukup sulit ya untuk gereja lakukan. Gereja harus bisa untuk melaksanakan apa yang menjadi visi dan misinya, bisa untuk menjawab kebutuhan jemaat, bisa untuk menjauhkan diri atau bisa untuk mengeluarkan diri dari tantangan-tantangan yang ada. Nah, cara gereja bersikap di tengah-tengah digital ini ya yang kemudian tidak terlalu berbeda, baik secara moral maupun secara spiritualitas. Nah, saudara-saudari, dalam ekologi administrasi gereja baru ini terdapat cara pandang atau paradigma yang mempengaruhi akan pelaksanaan dimensi ini, yaitu paradigma tertutup, paradigma terbuka, dan juga paradigma moderate. Nah, saudara-saudari, gereja kemudian akan kesulitan mengenai regulasi atau peraturan jika tanpa politik yang melahirkan kebijakan publik. Gereja perlu untuk bersama-sama dengan politik. Politiklah yang berhak untuk merebut legitimasi kekuasaan dari rakyat untuk memiliki otoritas dalam memberdayakan manusia dan alam. Disinilah peran gereja untuk dapat mendampingi dan mengawasi sehingga pelaksanaan sebuah kebijakan yang ada itu tidak melenceng dari apa yang telah menjadi target atau tujuan yang telah ditetapkan. Saudara-saudari, kita sampai pada kesimpulan dalam dimensi yang terakhir, yakni dimensi evaluasi kinerja gereja. Saudara-saudari, setelah gereja melaksanakan dimensi-dimensi yang ada dalam gereja yang menjadi patokan dalam pengadministrasian gereja baru, tentu pelaksanaan itu harus dan membutuhkan yang namanya peninjauan atau penilaian kembali yang dikenal dengan istilah evaluasi. Nah, evaluasi ini menurut para ahli, salah satunya Wickstone, menjelaskan bahwa evaluasi itu ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang awalnya telah ditetapkan. Jadi, evaluasi itu dapat diartikan sebagai penilaian terhadap sebuah perkembangan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ada di dalam gereja. Tentunya, karena hal ini berkaitan dengan evaluasi kinerja gereja. Evaluasi kinerja dalam administrasi gereja baru itu artinya bahwa melakukan penilaian dan peninjauan terhadap kebijakan dan program gereja yang dimana salah satunya juga melakukan evaluasi terhadap pendeta. Jadi hal yang menjadi penekanan di sini yang membedakan antara administrasi gereja baru dan administrasi gereja lama ialah di mana evaluasi itu tidak hanya berlaku atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, tetapi juga adanya evaluasi bagi pendeta yang dimana menilai kembali kinerja dari seorang pendeta. Evaluasi itu dilakukan dengan sistematis dan tentunya sesuai dengan mekanisme yang ada. Evaluasi dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan penata layanan dalam administrasi gereja baru, tetapi juga meliputi semua pejabat gereja yang berkaitan di dalamnya. Pengevaluasian itu dilakukan bagi pendeta selaku pemimpin tertinggi gereja. Inilah yang menjadi faktor pembeda tentunya yang seperti yang saya sudah katakan tadi. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tentunya memiliki prinsip-prinsip yang bersifat on the track ya. Prinsip-prinsip itu meliputi bagaimana penguasaan Alkitab, teologi dan doktrin
sebagai sebuah fondasi atau salah satu dimensi pendukung di dalam administrasi gereja baru. Jadi ketika gereja mampu untuk menguasai Alkitab, teologi, dan doktrin, apalagi Alkitab ya, yang dipahami sebagai jantung gereja, tentunya di dalam pengevaluasian itu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di dalam evaluasi itu tidak akan ditemukan hal-hal yang menyimpang, sebab gereja sudah berpatokan pada Alkitab, teologi, dan doktrin. Tetapi jika tidak demikian, tentunya dalam proses evaluasi itu akan saja didapati bahwa ada hal-hal yang menyimpang, ada hal-hal yang dinilai salah tentunya. Saudara-saudari, yang kedua yang perlu kita paham bahwa dalam proses evaluasi ini kita perlu untuk memiliki penguasaan atau wawasan yang baik ya. Evaluasi ini kan yang paling baik itu dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab ataupun diberi tugas untuk bisa melakukan evaluasi. Jadi proses evaluasi ini tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan dari segi wawasan dari seorang yang memiliki tugas untuk evaluasi, ataupun hal-hal apa saja yang akan dievaluasi tentunya, saudara-saudari. Nah, dari kesimpulan yang saya paparkan ini sekiranya dapat membuat kita paham bagaimana relevansi antara keenam dimensi ini dengan penata layanan gereja. Jadi sekiranya hal ini dapat berguna bagi kita sekalian sebagai umat Kristen di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat-umat Kristen yang menunjukkan citra Kristus di tengah-tengah dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.